Salam sehat dan salam sukses dari Studio Biologi. Bahasan kita dalam pertemuan ini adalah substansi genetika. Nah, waktu kamu kelas 11 sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di situ dibahas bahwa nukleus merupakan struktur yang berfungsi mengendalikan yaitu aktivitas sel. Kenapa nukleus berperan mengendalikan aktivitas sel? Tentu karena di dalamnya terdapat benang pembawa sifat keturunan, yaitu kromosom. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Seorang anak, ya, ini disebut dengan organisme. Anak siapa ini nggak tahu kita, ya. Nah, organisme itu dibangun oleh sistem organ. Sistem organ itu beberapa organ bekerja sama melaksanakan suatu fungsi. Organ itu dibangun oleh jaringan. Jaringan itu terdiri dari sel-sel gitu, ya. Nah, di dalam sel ini ada nukleus yang berfungsi mengatur aktivitas sel ini. Kenapa? Di dalam nukleus ini terdapat kromosom, benang pembawa sifat keturunan. Kromosom itu dibangun oleh nukleosom. Apa itu nukleosom? Nukleosom itu adalah yaitu kesatuan antara DNA dengan protein dasar atau disebut dengan histon. Jadi DNA itu dikemas sedemikian rupa pada histon. Nah, misalkan kalau ada ini kumparan, ini batang intinya itu atau logam, lalu ada lilitan di sini, kumparan, lilitan meliliti logam ini tadi, intinya ini. Jadi yang meliliti ini tadi, itulah DNA. Batang logam yang dililiti itulah namanya histon. Jadi kesatuan antara histon dengan DNA, itulah disebut dengan nukleosom. DNA itu merupakan rantai ganda panjang berpilin, dibangun oleh ribuan nukleotida. Segmen tertentu dari DNA ini itulah disebut dengan gen. Jadi gen juga dibangun oleh banyak nukleotida. Jadi yang berfungsi mengendalikan atau mengatur aktivitas sel itu sebenarnya adalah gen. Gen itu adalah komponen dari kromosom. Terdapat dalam kromosom. Kromosom itu terdapat dalam nukleus. Itu makanya nukleus berperan mengatur atau mengendalikan aktivitas sel. Oke. Biar naik dulu adrenalin kita. Ada saya buat di sini lagu Mars Biologi, judulnya Belajar dan Berjuang. Ini ramanya nadanya dari Maju Tak Gentar, bersemangat. Jadi kamu nyanyikan nanti, ya, kapan ada waktunya, nyanyikan dan jiwai lagunya. Jiwai kata-katanya itu. Oke, saya perkenalkan dulu lagunya ini dengan nada dasar Do sama dengan F atau tergantung suara kita gitu, ya.
bunyi kayak apa, seperti maju tak gentar. Mari belajar, buang keraguan. Mari belajar, rintis masa depan. Mampu berjuang, wujudkan harapan. Bekerja keras, pasti kita menang. Aku berdoa, mohon pendampingan. Aku bersujud, Tuhan penolongku. Bangunlah tegak, ingat orang tua. Langkahku pasti dengan iman teguh. Belajar, belajar, berjuang, berjuang, berpikir positif dan tenang. Belajar, belajar, berdoa, berdoa, majulah, majulah, menang. Belajar, belajar, berjuang, berdoa, majulah, majulah, menang. Semoga kamu semua anak didik kami jadi pemenang dan berhasil meraih cita-cita. Nah, berikutnya kita membahas yaitu struktur kromosom. Kromosom ada lengan, ini adalah lengan, ini tangan kromosom atau lengan kromosom, ini ada lengannya, ada dua, ini juga lengan. Lalu di dalam lengan itu ada matriks atau cairan, lalu ada benang-benang kromosom, ini benang-benang kromosom semua ini, disebut namanya dengan kromonema. Kromonema. Lalu kromonema itu ini seperti apa gini? Seperti manik-manik gitu ya, seperti manik-manik. Nih. Seperti ini sekarang ini. Jadi manik-maniknya inilah disebut, atau ini kromomer. Inilah disebut kromomer. Di dalam kromomer ini ada namanya locus. Di dalam kromomer ini ada locus, inilah locusnya. Di dalam locus inilah terdapat yaitu gen. Jadi locus itu bisa aja kita sebutkan kamar gen gitu ya. Di dalam locus inilah terdapat gen. Lalu kedua lengan ini pertemuan kedua lengan ini ada disebut namanya sentromer. Di dalamnya ada struktur kinetokor. Nanti kinetokor itu akan kita bahas pada materi yaitu pembelahan sel. Inilah tadi mengenai struktur kromosom. Lalu jenis-jenis kromosom. Jenis-jenis kromosom. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Ya, kita buat aja gini, biar lebih gampang ya. M-SAT. Tadi kan ini berdasarkan letak sentromernya. M-SAT. Pertama, metasentrik.
yaitu sentromer, kromosom yang sentromernya terletak di tengah. Ini terletak di tengah. Jadi kalau kita putar ini kan, kromosom itu seperti huruf V. Ini sentromernya seperti huruf V. Kedua lengannya memiliki ukuran yang sama. Lalu ini T, telosentrik. Telo artinya akhir atau ujung. Berarti sentromernya terletak di ujung. Jadi kromosom itu hanya memiliki satu buah lengan. Ini tadi sentromernya di tengah, ini sentromernya di ujung. Lalu submetasentrik, sentromernya terletak agak ke tengah ini. Akrosentrik, sentromernya terletak agak ke ujung. Jadi tengah, ujung, agak ke tengah, agak ke ujung. M-SAT gitu ya. Itulah jenis kromosom berdasarkan jumlah dan letak sentromernya. Apa berdasarkan letak sentromernya, bukan jumlah sentromernya, berdasarkan letak sentromernya. Lalu yang kedua, berdasarkan yaitu fungsi ini ya. Ada dua, pertama autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua gonosom atau kromosom seks. Nah, autosom atau kromosom tubuh, kromosom yang berperan menentukan karakter fisik, tidak berperan menentukan jenis kelamin, jumlahnya dan susunannya sama antara laki-laki dan perempuan. Lalu gonosom atau kromosom seks, ini kromosom yang berperan menentukan jenis kelamin. Ini jumlahnya 2, yaitu pada perempuan XX, pada laki-laki adalah XY. Nah gini, itulah berdasarkan fungsinya autosom kromosom tubuh, gonosom kromosom seks gitu. Nah lalu di sini ada disajikan tabel jumlah kromosom makhluk hidup. Nyamuk 6 buah kromosomnya, manusia 46 jumlah kromosomnya. Lalu ini lalat buah, ini bukan 12 ya, bukan 12, itu kromosomnya 8. Ingat ya, kromosomnya 8 buah, bukan 12. Jadi di sini jenis kromosom, jumlah kromosom dari beberapa organisme. Bintang laut kromosomnya 94. Apa yang bisa kamu lihat? Bahwa tidak ada hubungan antara jumlah kromosom dengan tingkat kecerdasan. Gak mungkin lebih cerdas katak daripada manusia kan? Yang benar aja. Jadi tidak ada hubungan antara jumlah kromosom dengan kecerdasan dari suatu organisme. Nah, manusia kromosomnya ada sebanyak yaitu 46 atau 23 pasang pada sel somatik. Nomor 1, pasangan 1 sampai dengan nomor 22. Jadi kromosom manusia itu ada 23 nomor ya, nomor 1 sampai nomor 23. 1 sampai 22 itulah disebut namanya dengan autosom. Sedangkan nomor 23 itulah gonosom ini. Inilah gonosom, kromosom seks ini. Pada laki-laki XY, jadi XY, Y biasanya dibuat seperti ini dia. Ini seperti nomor 1, terbalik apa nih kan arahnya. Sedangkan pada perempuan itu adalah XX. Inilah tadi gonosom. Jadi ini setiap pasangan terdiri dari 2, ini kan sama. Kalau ini N, ini juga N, karena sama, maka ini disebut 2N. Diploid. Ini juga 2N, dan seterusnya. Jadi, kromosom itu ada 46 atau 23 pasang. Nah, contoh soalnya gini. Manusia memiliki 46 buah kromosom. Tuliskan susunan kromosom sel somatik dan sel gamet pada laki-laki dan perempuan. Nah, kita jawab cara jantan.
Susunan kromosom sel somatik laki-laki. Kromosom itu tadi ada 46 ya, ada 46. Sel somatik 2N, berarti 23 pasang. Susunan kromosom sel somatik laki-laki ini tadi kan nomor 1 sampai nomor 22 autosom, berarti 22 pasang autosom 44 autosom tambah XY, atau 22 AA tambah XY. Ini baca 22 pasang tambah XY. 22 AA, 22 pasang berarti 44 kan? Lalu susunan kromosom sel gamet laki-laki atau sel sperma. Sel gamet dibentuk secara meiosis, maka sel gamet itu haploid N. Kromosomnya tidak berpasangan. Jadi 2N sel somatik, ini N berarti setengahnya. Setengah dari 44, 22, 22A. Setengah dari XY, X dan atau apa ini? X atau Y. Ini Y ini. Gak bisa dibagikan. Maka sel gamet laki-laki itu 22 autosom tambah X atau 22 autosom tambah Y. Inilah kita sebut sperma X. Ini disebut sperma Y. Lalu susunan kromosom sel somatik perempuan. Susunan kromosom sel somatik perempuan yaitu sama dengan laki-laki tadi 44 autosom. Gonosom yang membedakan kalau laki-laki XY, perempuan XX. Atau ditulis ini 22 pasang autosom, ini baca 22 AA, baca 22 pasang autosom tambah XX. Susunan kromosom sel gamet perempuan, berarti ovum, sel telur, setengah dari sini gini ya. 22 autosom tambah X. Nah, maka kalau terjadi pembuahan, tentu gamet jantan, dalam hal ini gamet laki-laki membuahi gamet perempuan. Sperma membuahi sel telur. Kemungkinan pertama, karena ada dua jenis sperma itu, sperma X dan sperma Y, maka kemungkinan pertama kan bisa sperma X membuahi ovum. Ovum kan X. Ini ditambah ini kan sperma X 44 autosom tambah XX. Atau kemungkinan sperma Y membuahi sel telur, berarti ini ditambah dengan kromosom ovum, 22 tambah 22 kan 44 autosom XY. Jadi ada dua kemungkinan susunan kromosom zigot hasil pembuahan itu, 44 autosom tambah XX atau 44 autosom tambah XY. Itulah yang menentukan jenis kelamin XX atau XY. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa yang menentukan jenis kelamin anak adalah ayahnya. Saya ulangi, yang menentukan jenis kelamin seorang anak itu adalah ayah. Tidak ada di situ peranan ibu. Gak ada daya ibu di situ. Jadi kalau ibu itu ya netral aja. Kalau sperma X datang, ya oke, gak masalah. Kalau sperma E yang datang membuah, ya syukur. Gitu ya, jadi yang menentukan jenis kelamin adalah ayah. Sekian dan terima kasih.